أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi akramana bi syahri ramadan walladzi ja'alana min ahli siyam wassalatu wassalamu ala afdhalus shaimin wa ahsanil qaimin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa channel Alfitian School Medan Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari kelima Ramadan, kita bertemu kembali dalam acara siraman rohani menjelang berbuka. Dalam kondisi sehat walafiat, segar, bugar, tegar dan sabar di tengah wabah corona yang sedang menyebar. Semoga kita senantiasa terhindar, tidak tertular dan tidak terpapar. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah berjuang mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru alam, sehingga kita mengetahui mana yang salah dan mana yang benar, mana yang hak dan mana yang mungkar. Semoga kita terus istiqomah hingga akhir hayat kita, sehingga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di padang mahsyar. Jemaah Alfitian School Medan Official rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang beberapa hal yang membatalkan puasa. Kalau kita lihat dari pengertian puasa, puasa itu adalah
artinya menahan. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tentu kita harus tahu apa saja sih hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan mendiskusikannya. Yang pertama, penyebab membatalnya puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan atau minum dengan sengaja. Seseorang yang sedang berpuasa dan dia dengan sadar makan atau minum, maka batallah puasanya. Sebaliknya, jika ia makan atau minum tanpa disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Misal, karena kita sangat lelah, tiba-tiba kita mendapati ada segelas air putih di meja makan, lalu kita langsung saja meminumnya, dan kita terlupa bahwa kita sedang berpuasa. Setelah minum baru teringat, maka ketika itu puasa kita bisa dilanjutkan. Jemaah sekalian, yang kedua, penyebab yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Kalau orang sedang berpuasa, lalu dia sengaja membuat dirinya muntah, maka itu akan menjadikan puasanya batal. Tapi jika muntah tanpa disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Misalnya seseorang yang tiba-tiba tercium bau tertentu tanpa dia sengaja menyebabkan dia muntah, maka ketika itu puasanya tidak batal. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, penyebab batalnya puasa adalah bersenggama atau melakukan hubungan suami istri. Seorang yang sedang berpuasa, jika ia melakukan hubungan suami istri, maka otomatis puasanya menjadi batal. Bahkan dia dikenakan sanksi, yaitu harus mengganti puasanya di luar Ramadan dan membayar kafarat atau denda. Yang pertama, dia harus membebaskan budak, dan jika ia tidak mampu, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu juga, dia harus memberi makan 60 orang fakir miskin dengan makanan yang biasa dikeluarkan untuk zakat fitrah. Itulah penyebab yang ketiga, yaitu bersenggama atau melakukan hubungan suami istri. Penyebab yang keempat yang menjadikan batalnya puasa seorang adalah keluarnya air mani dengan sengaja. Jika seorang yang sedang berpuasa di siang hari, lalu ia dengan sengaja mengeluarkan air maninya, maka itu akan menyebabkan puasanya menjadi batal. Misal, seseorang yang tahu, biasanya kalau dia sentuh alat kelaminnya, baik dengan tangannya sendiri atau dengan tangan istrinya misalnya, lalu dia akan mengeluarkan air mani, dan itu ia lakukan dengan sengaja, maka itu akan menjadikan puasanya batal. Akan tetapi, jika keluarnya air mani tidak dengan sengaja, misal ketika dia tidur siang, dia bermimpi, lalu ketika dia terbangun, dia mendapati di celananya sudah basah dengan air mani, maka ketika itu puasanya tetap tidak batal dan bisa dilanjutkan. Jemaah pemirsa channel Al-Fitian School Medan Official rahimakumullah. Yang kelima, yang menyebabkan batalnya puasa seseorang adalah hilang akal. Hilang akal misalnya karena dia gila atau karena dia pingsan atau mabuk. Jika karena gila, walaupun sebentar, maka itu menyebabkan puasanya menjadi batal. Sedangkan mabuk atau pingsan, jika penyebabnya karena disengajanya, misal dia tahu kalau dia mencium bau sesuatu tertentu, dia akan mabuk atau pingsan, dan itu dia lakukan dengan sengaja, maka batallah puasanya. Akan tetapi jika mabuk atau pingsan tersebut tanpa disengaja, misalnya tercium bau tersebut tidak disengajanya, tiba-tiba dia tercium dan tiba-tiba dia pingsan, maka ketika dia sadar, dia bisa melanjutkan puasanya. Lalu bagaimana dengan tidur? Tidur walaupun itu menyebabkan kita hilang akal, tetapi tidur tidak membatalkan puasa. Jemaah sekalian, yang keenam adalah haid. Ketika seorang yang berpuasa, seorang perempuan yang sedang berpuasa, lalu tiba-tiba keluar darah haid, maka saat itu menjadi batallah puasanya. Walaupun keluarnya darah haid tersebut di detik-detik menjelang berbuka, tetap itu menyebabkan puasanya batal. Yang ketujuh, yang menjadikan puasanya batal adalah melahirkan. Seorang ibu misalnya di siang hari Ramadan dia sedang berpuasa, lalu dia melahirkan, maka
puasanya hari itu adalah batal. Yang kedelapan, penyebab batalnya puasa adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Misalkan ada seorang ibu, dia sudah melahirkan, ternyata darah nifasnya sudah berhenti atau tidak keluar, maka dia berpuasa. Akan tetapi di tengah hari tiba-tiba keluarlah darah nifas itu, maka otomatis itu menyebabkan puasanya pada hari itu menjadi batal. Dan yang terakhir, yang kesembilan, penyebab batalnya puasa adalah murtad atau keluar dari Islam. Seseorang yang murtad maka puasanya akan batal. Misal seorang yang mengatakan bahwa dia tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW, maka otomatis ketika itu dia katakan dengan yakin dia jadi murtad, maka otomatis batallah puasanya. Jemaah sekalian, itulah 9 hal yang bisa membatalkan puasa. Mari kita jaga bersama-sama. Mudah-mudahan puasa kita adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapat derajat takwa sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kesalahan adalah kelemahan saya. Mohon dimaafkan, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjadi orang yang hebat. Maka kami butuh tempat yang hebat, lingkungan yang hebat, orang-orang yang hebat. Kami dibekali dengan pondasi yang kokoh untuk meraih segala apa yang kami impikan. Mengasah seluruh kemampuan yang ada pada diri kami, sehingga kami tahu harus menjadi apa. Berjiwa kepemimpinan, fokus, terarah, dan pantang menyerah, mengantarkan kami kepada pintu gerbang keberhasilan. Al-Fityan School Medan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika artartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Yayasan Al-Fityan Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.